Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, GSIF, penyiar Surabaya dan cabang Kemendung. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini Gemar Mimbar Online masih bertemu saya dengan Yohana Yunani. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya dalam tubuh yang sehat. Ini semua adalah atas kasih karunia Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di saat pagi hari ini tanggal 11 bulan 9 2023, bacaan Gemar Mimbar Online pada pagi hari ini saya terberkati di dalam Matius 26 ayat 47 sampai 56 yang demikian bunyinya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Shalom Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sidang jemaat yang terkasih, saya terberkati di dalam Matius ini, di dalam Injil Matius ini. Setelah saya baca berulang-ulang kali, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya melihat bahwa murid Tuhan Yesus yang tiap hari dilayani oleh Tuhan, tiap hari dididik oleh Tuhan, tiap hari dikasih oleh Tuhan, begitu liciknya Yudas, muridnya Tuhan Yesus ini. Begitu munafiknya murid Tuhan Yesus ini. Dia berpura-pura baik di depannya, tetapi di hatinya busuk. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah sikap seperti ini Tuhan Yesus tidak mengetahui? Tuhan Yesus sangat mengetahui, Tuhan Yesus paham, bahkan sebelum terjadi pun Tuhan tahu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di depan Tuhan Yesus dia bisa mengatakan "Shalom Rabi," lalu dia mencium Tuhan Yesus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, begitu liciknya hati seorang Yudas. Tetapi Tuhan mengatakan, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saat-saat muridnya begitu licik dan hatinya begitu busuk di belakangnya, di depannya dia pura-pura baik, tapi di belakangnya dia busuk hatinya. Tuhan mengetahui semuanya, tetapi Tuhan mengatakan, "Hai teman, Tuhan tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi Tuhan membalasnya dengan kasih." Tuhan membalasnya dengan penuh kasih pada muridnya. Begitu sedihnya hati Yesus melihat murid-muridnya itu seperti itu. Nah, sifat murid Tuhan Yesus yang kedua, Petrus ya. Petrus begitu antusias, begitu
menyatakan di depannya Tuhan Yesus, dia membela Tuhan Yesus dengan penuh keberaniannya. Dia begitu antusias ya. Dia ingin membalasnya orang yang menjahati Tuhan Yesus itu. Dia menghunus pedangnya lalu memotong telinganya para penatua itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sikap Petrus yang seperti itu dilarang oleh Tuhan. Kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan tidak ingin kekerasan dibalas kekerasan, kejahatan dibalas kejahatan. Saat Tuhan Yesus diludahi, mereka tidak membalas Tuhan tidak membalas dengan meludahi. Saat Yesus disakiti hatinya, dicaci maki, dikhianati, Tuhan tidak membalas itu semuanya. Bahkan saat Tuhan Yesus ditusuk lambungnya, Tuhan pun tidak membalasnya. Kalau Tuhan mau, Tuhan mengatakan, Bapa tolong aku, kirim malaikat surgawimu, pastilah Bapa menolongnya. Tetapi Tuhan tidak ingin semuanya itu terjadi. Tuhan ingin taat, Tuhan ingin setia dengan Bapa. Tuhan ingin setia kepada Bapa dan tidak meninggalkan semuanya ini. Mereka lakukan dengan setia. Nah, contoh-contoh seperti itulah contoh yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Kita tetap setia pada Tuhan sampai selama-lamanya, sampai akhir hayat kita, dan tidak meninggalkan Tuhan, tidak melarikan diri seperti murid-murid Tuhan Yesus. Saya baca ayat 56, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, apa yang terjadi? Murid-murid itu semua melarikan diri. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan tetap setia. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, Tuhan menginginkan kita tetap setia sampai akhir hayat kita. Seperti Tuhan Yesus juga setia sampai semuanya terselesaikan. Ini karena Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, marilah kita jadi anak-anak Tuhan, jangan jadi anak-anak Tuhan yang pengecut, anak-anak yang Tuhan yang seperti tipenya Yudas yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping, 30 dinar ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan seperti Yudas. Jangan juga kita menjadi anak Tuhan yang seperti Petrus, yang membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas dengan kekerasan, karena itu tidak dikehendaki Tuhan. Dan janganlah kita melarikan diri saat kita menghadapi sesuatu pergumulan hidup, karena semua ini adalah ujian yang harus kita taati sampai akhir Tuhan memanggil kita, sampai akhir hayat kita diharapkan tetap setia, tetap taat, tiap tekun mengikut Tuhan Yesus apapun kondisinya. Kita yakin dan percaya kalau kita tidak mampu, mohonlah pertolongan Tuhan untuk diberikan hikmat marifat dari surga untuk diberikan kekuatan. Marilah saudaraku, kita menjadi anak Tuhan yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang patuh akan Tuhan sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu, firman Tuhan saya akhiri sampai di sini, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup gemar ini dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa pengorbanan Engkau ya Tuhan. Sekalipun Engkau dicaci, dimaki, dihina, disiksa, disalibkan, ditusuk, bahkan tubuhmu hancur untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau tidak melarikan diri, Engkau tetap taat dan setia karena Engkau mengasihi anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu tidak ingin
menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Yudas maupun Petrus maupun murid-murid yang lain yang melarikan diri. Hamba-Mu ingin setia sampai kapanpun, setia sampai Engkau memanggil yang kedua kalinya. Oleh karena Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, marifat dari surgawi agar anak-Mu tetap setia sampai Kau dapati kami setia sampai Engkau panggil kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kekuatan hamba-Mu ini, diberikan hikmat marifat dari surgawi. Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati, setia sampai akhir hayat nanti. Haleluya. Amin.